Selain pengolahan sampahnya, Desa Kertanegara merupakan desa vokasi. Banyak pengrajin aluminium dan tembaga yang ada di desa ini. Warga Desa Kertanegara sudah memproduksi kerajinan dari aluminium dan tembaga secara turun-temurun, sehingga hampir setiap rumah di Desa Kertanegara memproduksi kerajinan tersebut. Alat-alat yang digunakan pun masih sederhana, namun untuk sekali produksi bisa menghasilkan ribuan buah dengan kualitas yang tidak kalah dari produksi daerah lain. Kerajinan yang dibuat para pengrajin di desa ini berupa panci, ketel, wajan, dan masih banyak jenis lainnya yang diproduksi. Pemasaran produk dari Desa Kertanegara sudah sampai ke beberapa kota besar di Indonesia. Saya kan pengrajin tembaga dulunya, sekarang kan tembaga lakunya kurang, jadi kita kalih ke usaha aluminium. Jadi aluminium ini mencetak wajah. Ya untuk kedepannya sih harapannya ya bagus pemasarannya. Wajahnya kan wajah lain lah. Wajahnya ini kan bahannya dari bahan yang bagus, yang lunak. Jadi wajahnya kentengan, tutukan. Terus wajahnya itu ditutup. Bahannya ini kok benten, bahan sing saya kualitasnya bagus, pemasarannya lumayan bagus nih. Terus kula mengalih dari alian usaha pengrajin tembaga, dulunya udah temurun tembaga, tapi berhubung kelakuannya menurun, jadi di desa ini mengalih ke aluminium. Niki sampun berjalan 1 tahun lebih lah. Proses pembuatannya dilebur pakai bahan bakar oli bekas bisa, pakai solar bisa. Sementara niki nganggane solar. Bahan bakar oli bekas niku boros. Lebih irit solar. Cara aluminium dilebur langsung terus dicetak. Terus wajah tapi istilah wajah bahan lunak, dikenteng, ditutupi lah. Dan ini produknya produk termasuk anyar tapi kualitasnya lumayan bagus. Proses pembuatan produk pun kata sih jane per hari ini bisa mencapai 2 kintal 3 kintal. Tapi berhubung ini tes sih, yang penting titik-titik pelaku lah, paling produknya 1 kintal per hari. Kalau ini 1 kintal ini untuk 1 citakan. Damel niki bahannya lempung tanah liat, diadoni sampai halus. Kasaran niku nganggene nggih bata merah dicampur tanah liat, dicampur bata merah. Terus kalau untuk yang halus, yang halus ini kok dicampur abu. Tanah yang sudah dihaluskan terus dicampur abu, disaring campur abu. Niku kan kasaran, tanah liat dicampur bata, terus dibakar, terus dioles yang halus. Aluminiumnya mendeteng lapak pul rongsok, mendeteng pul rongsok kan enten. Kalau numbasnya teng pul rongsok, istilahnya barang bekas. Pengentengannya kalau perharinya 1 orang, kalau yang ukuran standar untuk wajah harian ini biasanya, kalau harian namanya wajah harian ini ya 16 sampai 14, 16, 18 itu termasuk wajan harian. Kalau naik wajan nomor 16 1 hari 1 orang ini ya sampai 10 biji perharinya, kadang-kadang lebih sampai 12, 10 tergantung prosesnya, barangnya bagus apa enggak. Kalau di sini barangnya masih belum, kurang bagus, jadi dapatnya paling-paling 10. Kalau yang bagus sampai 12, kalau kurang nomor 16. Kalau hambatan ya hambatan ya memang awalnya dulu pelatihan ya masih banyak hambatan, jadi sudah bisa tapi kan belum maksimal. Kalau kesulitan bahan nggak ada kesulitan, bahan bakar pun ya kalau
Mungkin kalau solarnya agak susah ya pakai oli bekas juga bisa. Kalau peralatan yang lain-lain ya nggak ada kesulitan, cuman ya itulah proses pembuatannya saja, karena di sini masih tahap pelatihan ya. Iya, harus telaten. Kalau proses ini memang kalau untung ya juga lumayan juga, tapi kalau rugi ya juga lumayan juga. Masalahnya kalau per 1 kintalnya, saya ini kulon ini sering per 1 kintal 1 hari bahan bakarnya ya 400.000 lah 1 kintal. Ini kalau udah siap cetak dituang sampai gagal 1 hari ini sampai gagal. Ini kalau kerugiannya minimal ya 800.000 per harinya rugi. Kalau 1 kintal, kalau aluminium ini ya aluminium 1 kintal sesudah dilebur sudah jadi cairan. Ini susutnya ya 20%, jadi sekitar 80 kilo. Terus kalau dibuat bikin ukuran yang standar untuk harian nomornya 16 ya bisa 80 biji. 80 biji. Kalau di sini masih tahap pelatihan, harus telaten, tapi kan kalau yang sudah kalau yang sudah ahli itu memang nyetak sampai 2-3 macam, bisa di atas 5 macam, prosesnya 1 ton per harinya. Kalau di sini masih pelatihan cuma 1 kintal, 2 kintal. Kalau yang udah pabrik ya 1 ton per hari, nyetaknya sampai 6 macam lah. Nah, setelah kita tadi keliling Desa Kertanegara, kita tahu bahwa Desa Kertanegara ini selain terkenal dengan sentra industri pembuatan alat-alat rumah tangga dari aluminium, juga dikenal sebagai satu-satunya desa dengan pengelolaan sampah terbaik, yaitu pengelolaan sampah anorganik dan organik menjadi sesuatu yang lebih bernilai guna. Dan saatnya saya Ukti Ayah Hamidah pamit dulu diri. Terima kasih dan sampai jumpa.